Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta ubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal qur'an. Ilahi akrimni bi husni sawti wa nagmati hatta ana man sami'a qira'ati yazdadu hikatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Ilahi abduka al-asi da'aka muhtarifan min zambi fatub alaihi taubatan tamhul aghyara fi qalbi wa ufawwidu amri ila khaliqi fa hasbi. Ilahi wa ni'mal wakil wa la arji'anna ila ghairi fa innal ilaha li kulli kafi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ya Allah fa inna jahilun wahdina ya Allah fa inna dhalun. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Yang terhormat Ketua Perwata Bengkulu beserta pengurus, yang terhormat Ketua IKS, alhamdulillah hadir di tanah kita bersama. Yang terhormat Ketua PKM Musala Tauhid beserta jajaran kepengurusannya, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Abuya, guru kita bersama Buya Alius Bangku Pakimundo, yang insya Allah hadir di tanah kita bersama. Mudah-mudahan diberi oleh Allah umur panjang, rezeki murah, dan setia membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kandung pemuda, pemudi, generasi penerus, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, gadang menindak kapuji gala, ketek menindak disabut namu dengan uang sabah, sado dan disuki atau nanti tanai lantai nanti dikadidian sama sekali aku hormati. Bapak Ibu jamaah yang hadir rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat nikmat yang tidak pernah terhingga.
Andaikan kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu hitung nikmat Allah, kamu pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun terkadang kita melupakan nikmat yang ada pada kita dengan cenderung melihat nikmat yang ada pada orang lain, sehingga mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini termasuk ke dalam golongan abdan syakuran, hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam, pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biduk japun nandak ka japun cino memuai pacah balah ajung dari buah jamin. Ampun baribu kali ampun diminta pada Allah, maaf diminta kanan kami. Gantang panuh cupak balanjuang sukatan anak minang kabau yang maaf sambah ambuah yuang aja dan kau kalam kau. Ba'a sabab mangkoba itu lorong kabadan diri ambo saumpamu biduk ketek nanalun sultan. Balaya menapi-napi ke tengah takut diriak juga lopang ke pulau Camih Jokuayo. Sadibaret pada sari buah waktu buah musuh talampau rek tergantung kajiran miran yang tuki kadiana. Sakalai ambil kasalendang pembau anak turunan. Juadek ambo magapalang dosarak jauh sekali. Kok nyampang tadi sia pakai kanai talantung di sana pakai keturun. Disusup jaringan 10 ditakwakan kapalunan 1 diucapkan dengan 2. Minta maaf nan sagadang-gadang. Leka babali yang maaf maklumlah kita sarik batamu jarang basuh. Kok tarik takareh dalam penyampaian aku nanti, atau tidak meletakkan sesuatu pada tampeknya. Patut katapi takatangahkan, patut di tanah takatapikan. Jangan jadi upek kepuji tentu minta maaf kepada kita. Kemudian dek dun sana ambo di situ. Dek biasa makan jo ayam, dek acok makan jo randang. Kini tibo sabalado jo ujo ubi. Lendak kajawah salero jo apa-apa. Ha? Toga guna indah. Biasa awak makan randang. Makan ayam. Enak. Kalio, ikan bakar. Kini talatak taigang di tengah-tengah. Rupo sambalado jowo ujo ubi. Ba kira-kira dapat pagi dulu. Talabiah kekurang, mohon maaf. Dia sepakai wah. Kain pelang raki katupek ditanam putih dari pandai dijubo membilang saluran dape dan tinggal kau untuk orang yang pandai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya.
agar kami memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman. Pabijo mangkonyo tumbuh batampang mangkonyo ado-ado basabak bakaran. Kenapa Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan? Ini satu. Kenapa Nabi itu di Isra Mi'rajkan? Yang kedua, untuk apa kita memperingati Isra Mi'raj? Insya Allah dua poin ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita cuba membaca sadonan takana, menyebut sadonan dape, lima sudah kita berhenti. Insya Allah. Pertama, kenapa Rasulullah itu Isra Mi'raj? Memang peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang tidak bisa ditangkap oleh nalar manusia, namun bisa diterima oleh iman. Kalau hanya kita mengandalkan EQ, mengandalkan akal, kita akan menerima Isra Mi'raj itu dengan keraguan-keraguan. Tapi apabila kita terima Isra Mi'raj itu dengan keimanan yang mantap, kita yakin sepenuhnya tanpa ada keraguan-keraguan. Peristiwa yang ajaib, peristiwa yang mencengangkan. Makanya Allah awali ayat tentang Isra Mi'raj itu dengan kalimat Subhanallazi, Maha suci Allah. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebelum mengurai kisah Isra Mi'raj, terlebih dahulu mau tak bapak-bapak, ibu-ibu mendangan cerita? Namuah mendangan cerita dan beko ambil kesimpulan, jadikan perbandingan. Ada pernah kejadian bapak ibu, tapi kejadian ko banda orang ambo bandan orang koto tuo kaba orang ambo kaban okok lutoa ambo indak satu. Di Isra Mi'raj nanti kawak cari tuan kaba yang benar adanya. Tapi sekarang ambo ingin mencari tuan kaba orang ambo kaban kok duto ambo indak satu. Tapi sebagai untuk menguji nalar kita. Ada seorang tukang sinso bapak-bapak ibu. Masih ingat? Ibu-ibu masih tahu asik tukang sinso? Manyinso karimbo. Ndak ada bakawan dah. Seorang luruh dia nyampe karimbo. Tiba dirimbo malang ndak dapat ditolak, mujua ndak dapat diraya. Cerita ko harus serius bapak ibu menangalu sebab beko di akhir cerita awak akan mengambil kesimpulan. Kisah orang tukang sinso. Paling karimbo seorang diri tanpa dua kawan. Malang tak dapat ditolak, mujua tak dapat diraya. Sedang menabang kayu ke bapak ibu. Rabah kayu tadi ko ditimpolah kaki tukang sinso tadi. Kesimpulan, tasapiklah kaki tukang sinso tadi.
Mamakia kama mamakia minta tolong kasa minta tolong awak seorang lurus dia dirimbun. Kaki tasapi. Jalan satu-satunya untuk mengeluarkan kaki itu apa Pak Ibu? Tapaso pulang menyapi uriak. Jalan satu-satunya pulang menyapi uriak. Lepas cayo ibu cerita itu. Lepas cayo cerita itu. Kalau picayo awak cari tuan, tak awak dangan cari tuan tu dah. Inyo seorang saya dalam rimbonya. Kaki tersapi, memuka kaki tersapi tu pulang menyapi uriak lecit dari rimbo cari tuan tu. Atu mangkut untuk awak tak satu tadi. Yang Isra Mi'raj bukan seperti itu. Bukan cerita dongeng. Akan tetapi cerita yang benar adanya. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Kenapa dan untuk apa Nabi itu di Isra Mi'rajkan? Kenapa dan untuk apa Nabi itu di Isra Mi'rajkan? Memang lanjut. Memang Rasulullah itu bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita cuba membuka lembaran sejarah perjalanan hidup beliau, sungguh sangat memprihatinkan. Semenjak dari kandungan bahkan sampai akhir hayat beliau penuh tantangan dan cobaan. Dan yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini bapak-bapak ibu-ibu, karena Rasulullah sedang bersedih. Artinya Isra Mi'raj itu adalah untuk membujuk hati Nabi yang sedang galau, menghibur hati Nabi yang sedang bersedih. Sehingga tahun itu dijuluki dengan tahun Hamul Hazan, tahun duka cita bagi Rasulullah, tahun kesedihan. Karena pada tahun yang sama itu Rasulullah kehilangan orang yang sangat berpengaruh dalam hidup beliau. Beliau kehilangan orang yang sangat banyak berkorban demi dakwah Islam beliau, yaitu Siti Khadijah istri beliau sendiri dan Abu Talib paman beliau. Siti Khadijah istri Rasulullah, Abu Talib paman Rasulullah meninggal dalam waktu yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat meninggalnya Siti Khadijah, di saat menjelang wafatnya istri tercinta Nabi Siti Khadijah, apa yang paling beliau khawatirkan? Apa yang paling beliau takuti oleh Siti Khadijah ini? Yakninya tentang azab kubur, tentang siksaan kubur. Alangkah mulianya budi pekerti Siti Khadijah, alangkah sopan dan santunnya Siti Khadijah kepada suami beliau, sehingga untuk meminta sehelai sorban akan dijadikan kain kapan beliau, beliau tidak berani. Jangankan minta uang, jangankan minta belanja,
minta sehelai kain kapan dari sorban Rasulullah, beliau tidak berani. Beliau minta tolong kepada anak beliau Siti Fatimah. Nah, rasul-rasulnya jahit puluh nak kalamu lagi. Mungkin ibu akan meninggal dunia. Ibu sangat khawatir dengan siksaan kuburnya. Oleh sebab itu, tolong nak, mintakan ke ayah engkau nak. Ibu mohon ayahmu berkenan mengasih sorban yang biasa menerima wahyu untuk kain kapan ibu. Dan cerita ini sampai kepada baginda Rasul. Nabi menemui Siti Khadijah. Wahai Khadijah, istriku tercinta. Itu dengan linangan air mata, dengan suara yang serak bapak ibu. Dengan linangan air mata, istriku tercinta. Lebih dari itu, Allah sudah menyiapkan surga untuk. Cukup sudah pengorbananmu untuk Islam. Sungguh besar pengorbananmu untuk Islam. Kok hanya pesan terakhir engkau menjelang wafat hanya sehelai kain kapan. Dikala itu turun malaikat Jibril membawa 5 helai kain kapan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Allah menyampaikan salam kepadamu dan kepada Siti Khadijah. Sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan surga untuk Siti Khadijah. Dan Allah menyampaikan pesan 5 helai kain kapan. 1 helai untuk Siti Khadijah, sehelai lagi untuk engkau ya Rasulullah, sehelai lagi untuk Ali, 1 helai lagi untuk Fatimah, dan 1 helai lagi untuk Hasan. Jibril tertegun, diam sejenak. Rasulullah lantas bertanya, ya Jibril, cucuku yang 1 lagi bagaimana? Husin. Wahai Muhammad, sesungguhnya cucu engkau Husin lihat nanti tidak mati, tidak dikafani, bahkan tidak dimandikan. Dia akan mati nanti dibunuh. Rasul kadi cabi hati Nabi bapak. Bini kapai berita duka tentang cucu tercinta pun sudah disampaikan oleh malaikat Jibril. Ringkas cerita, akhirnya meninggallah Siti Khadijah di pangkuan Rasulullah. Meninggal di pangkuan Rasulullah. Coba bayangkan, orang yang paling beliau cintai, orang yang paling beliau sayangi, sekarang sudah meninggalkan kita. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan, tanpa Rasulullah sadari, dalam isak tangis beliau meratapi, wahai istriku, engkau tinggalkan aku sendirian. Bersama siapa lagi aku akan menyiarkan Islam? Bersama siapa lagi aku akan berdakwah Islam? Dan sampai isak tangis Rasulullah itu ke telinga Ali. Ali menjawab, bersama aku wahai baginda Rasul. Coba bayangkan kesedihan Rasulullah. Kalau
sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ya tu ibu. Kau kaji dulu. Ibu-ibu jujur menjawab. Kok disuruh memilih antara ibu-ibu meninggal dulu pada bapak, kau nama pilihan awak? Apa-apa? Bapak. Kelah karena ada bapak pula. Basuruh zaman tuari makan anggang atau namanya. Apa-apa? Apa-apa mau tanya oleh. Kalau apa-apa boleh memilih ibu-ibu mati atau apa? Apa? Bu, kau kaji buah. Barang siapa seorang perempuan, seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya menangis sampai meneteskan air mata, seiring dengan air mata jatuh, dosa sang istri diampuni oleh Allah. Kemudian seorang suami meninggal dunia, ibu-ibu menangis sebanyak le mineral ko ya mato keluar, belum tentu dosa bapak diampuni Allah. Nah, ambo tanya ya, kalau awak dengar kaji tadi nak, apa-apa mati lo atau ibu-ibu? Jawab ibu-ibu. Apa-apa mati lo siana kamanannya awak. Ayo kan ibu kamu lah. Kamu ada butuh lah. Pertanyaan, kayaknya Allah tidak adil. Ibu-ibu meninggal, bapak-bapak menangis, meneteskan air mata, dosa ibu-ibu diampuni Allah. Sebaliknya bapak meninggal, ibu menangis, bahkan lebih banyak dari air mata bapak. Kok dosa bapak tidak diampuni? Bu, begitu berharganya air mata kami laki-laki, Bu. Kadang-kadang ibu-ibu ini tidak memahami kesedihan kami, atau memang tidak mau tahu dengan tangisan kami. Bu, pernah ibu-ibu mencari apa-apa menangis? Dia ibu-ibu tidak tahu ba'a bantu tangis apa-apa. Apa-apa kau menangis, tidak menangis, model ibu-ibu meleleh ia mata. Apa-apa kau tangisnya ia mata jatuh ke dalam makan hati baulam jantung. Mangko ambo dia tahu ke ibu-ibu bahan apa-apa menangis. Kau jangan lantih, jangan buat sudah ibu. Kau ada ibu-ibu mencari apa-apa duduk. Batagaklah kaki sabalah mereka, tangan ke kepala. Kok sedang merokok, nyonya esok rokok dalam-dalam. Kok nampak dia ibu apa-apa takatulah takatu tanginya tu. Ibu lah. Kok kadang-kadang ibu-ibu kau mentang orang dek sayang, mentang orang dek cinta, nyolantai anaknya. Ya Pak. Takut lah menjawab. Kok gini ambo menjawab. Kadang-kadang ibu-ibu kok guys, dek mantang-mantangnya tahu danyo sayang kanyo, pinta buliah kandak balaku. Dek pandai tandai nang gondo, cahaya nang tongga ibu enak.
Ibu aku sudah kau zaman itu ya. Wahai para wanita, jangan buat suamimu cepat berubah. Oi kaum wanita, jam buat laki yang kau capek bau, maka suiknya ba'a. Panil jadi pemikiran awak. Ibu-ibu sekolah, oleh ibu-ibu Siti Khadijah saudara. Insya Allah, ibu-ibu Siti Khadijah. Sempat apa-apa kau menangi, keluar ya matonya. Berarti deklah panuh wajar ibu-ibu kau diampuni dosa oleh Allah. Pertanyaan yang tidak mesti kita jawab, coba renungkan. Kok mati yang mau kini deh kalau kau menangis lagi ya boh. Aku tanya Allah. Tidak jadi kecil orang mandi bawa awak sih jawab seorang. Pikok lungkiro kamaraso kehilangan nyolai. Alun maraso kamanangih maliki anaya mato nyolai. Jamati lu. Buat nyoba kehilangan awak nanti menangis agar dosa awak diampuni. Kok meninggal apa-apa menangis ibu-ibu, tidak ada jaminan ampunan dosa untuk kami. Ibu-ibu kocengnya. Ini sadar riang sebab bisa nangis no? Tidak ada masalah bisanya mana? Iyo tu bu. Itu aja. Oleh sebab itu hai bapak-bapak tentang pancing yang datang ibu-ibu kolai. Galak bisanya menangis. Bisa deh ibu bapak. Memang itulah titipan Allah kepada ibu bapak jamaah yang hadir, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang membuat rusuh hati Nabi awak meninggal paman beliau. Tapi yang paling menyedihkan beliau, orang yang beliau cintai, orang yang banyak berkorban, yang besar pengaruh dalam dakwah beliau, mati tidak dalam keadaan Islam. Di saat Abu Talib sakaratul maut, Rasulullah mendampingi. Berulang kali Rasulullah menyampaikan, hai paman, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Abu Talib tetap mengelak panjang. Sampai turun sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah orang yang engkau sayangi, dan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia Allah Maha tahu siapa yang berhak menerima hidayah itu. Artinya Bapak Ibu, soal hidayah maha tak dapat kita bali, murah tak dapat kita minta, mudah bisa kita warisi. Jangankan kita, Nabi sendiri pun tidak ada hak untuk memberi hidayah kepada orang yang beliau sayang. Wa ma'alaika idal balagul mubin. Yang kewajiban kita hanya menyampaikan soal hidayah milik Allah. Oleh sebab itu, maka sepatutnya lah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan Allah berikan kita hidayah Islam. Orang tua kita bukan nabi, kita bukan keturunan rasul, tapi Allah menitipkan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan hidayah itu Allah pelihara sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah, artinya Isra Mi'raj itu, terjadinya Isra Mi'raj itu adalah untuk menghibur Nabi kita yang lagi bersedih. Kemudian untuk apa kita memperingati Isra Mi'raj? Apa kau harus siang babi hari, malam babi minyak? Atau
Sekedar kita mengadukan suatu kebiasaan, suatu tradisi. Apa yang dapat kita petik dari hikmah Isra Mi'raj? Pertama, tujuan kita memperingati Isra Mi'raj itu adalah untuk kaca perbandingan bagi kita. Untuk kaca perbandingan. Ibu-ibu tahu dengan kacau? Tahu dengan kacau? Kacau pun paling jujur, Pak. Ibu-ibu barangkali bertanya ke kacaunya lampai kamu saji kau tadi kau. Hah? Mampu ke ibu-ibu ditanya ibu-ibu, kau nak banyak dandanan? Masang jilbab, luruh tak luruhnya? Bertanya wak kakak, kacau. Malakean badak, tabah je tipi, rancak tak rancak kamawak bertanya? Kacau. Artinya kacau itu paling jujur. Kacau itu untuk mencari diri awak. Elok apa tidak elok, rancak apa tidak rancak. Mungkin kok kau orang awak bertanya, dek sakan jawab, dia jawab dia, alah rancak boy lah, rancak mana? Bahabat boy lah sedih mana? Tapi kalau kacau, menjawab apa adanya. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, baru sampai kini dek tu nak mau nyoba kacau. Sebab baru aku lah talonsong merasa rancak, sehingga tak ada orang narancak dek baru aku. Anak daro cuma pulai sehari mendandaninya, lalu kamu kau baru, cik baru. Dia doang kacau kabar tadi, kau ndak narimo lah. Sebabnya lah merasa dirinya rancak. Apa kejadian kalau kabaru dia doang kacau? Nyo caliak di lakang camin. Sianan si guru apa kau? Di cibia dek baru tadi kau kacau tadi. Kacau tadi kau mencibiannya lah. Akhirnya diampehan kacau kau dek baru. Nyo ndak menarimo dirinya buruk. Kalau ayam bakacau bahaya ibu, papa. Kalau ayam bakacau bah, dipungkang kacau kok. Nyanggap itu lawannya. Pulang ke bakti awak nama samu, seperti awak bakacau. Kalau kita bakacau, tantang matembang kita lurihan. Di mana rusak kita perbaiki. Jadi Isra Mi'raj itu sebagai kaca perbandingan di awal. Koyo sebagai kaca perbandingan di awal. Tentu di tanah nasi diwuan lado ditunggu sebentar dia masak. Didengar kaji dirangkuh kadado dirasoi tantang diri awak. Lanjut. Kan masih nampak Mona? Suara masih terdengar? Lanjut. Di tanah nasi, di wuan lado ditunggu sebentar naknya masak. Didengar kaji dirangkuh kadado dirasoi tentang diri awak. Baru sebagai kacau Isra Mi'raj awak. Tapi kacau ko dua macam ibu-ibu apa-apa. Ada kacau na baraso, ada kacau lako na mo ndak baraso. Kacau nan ma dia awak andaknya. Kacau nan pakai raso. Dia doan diri awak ka kacau nampak awak. Tapi kacau nan nak baraso, kacau nan tembus. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah kaji untuk menyenter dan menilai orang dia. Kaji nanya sampai dia buya tadi malam minan kusianu takah tu benar perangai itu. Kaji nanya sampai dia ustaz dia tuangku tadi malam tetangga amo samalah persis takah tu tingkah laku tu. Berarti ilmu
untuk menilai orang lain. Naninyo seperti apalah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Rami pasa batu sangka rami di anak mudo-mudo. Mengaji lain pantang tinggal tapi namparangai. Takkah itu? Apa ada awak andanya? Sakali yang kadang, sakali tapian berubah. Semakin ditambah ilmu, semakin membuat awak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah ilmu namanya, selama ilmu itu tidak menambah tawaduk kepada Allah. Bukanlah ilmu namanya, andaikan dengan bertambah ilmu tidak bertambah hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah puncak dan kesudahan ilmu itu sampai mengantarkan kita untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hikmah makhafatullah. Kepala atau puncak ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang hadir, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makanya kita memperingati Isra Mi'raj. Kalau bukan dengan acara seperti ini, kalau bukan dengan mengulangi sejarah Rasulullah, kalau bukan dengan kita mempelajari akhlak Rasulullah, dengan cara apa kita menumbuhkan kecintaan kepada Nabi? Kita tidak hidup dan bertemu dengan Rasulullah, kita tidak berjuang bersama Nabi, bahkan kita tidak pernah bertatap muka dan berjabatan tangan dengan Rasulullah. Lantas dengan cara apa kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi? Padahal rasa cinta kepada Nabi adalah penentu kesempurnaan dan tidaknya iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum aku lebih dia cintai ketimbang ibunya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Mustahil cinta itu akan tumbuh tanpa ada pengenalan. Tak kenal, makanya tak sayang. Tak sayang, makanya tak cinta. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari kita mengharapkan syafaat Rasulullah, yang teramat penting kita peringati acara seperti ini adalah agar kita tahu sebesar apa pengorbanan Nabi kepada kita, sebesar apa cinta kasih sayang Rasulullah kepada kita, dan seberapa baru pengorbanan kita mengatasnamakan cinta kepada Nabi. Nabi adalah orang yang paling mencintai umatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Bahkan sampai akhir hayat beliau, menghembuskan napas terakhir, beliau masih memikirkan nasib umat beliau. Dibangkit di padang mahsyar, orang yang pertama beliau khawatirkan dan beliau tanya adalah umat beliau. Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Pernah Bapak Ibu, pada suatu kali Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril dengan wajah yang begitu menakutkan, menyedihkan. Malaikat Jibril datang mengunjungi Nabi Muhammad dengan wajah pucat pasi, dalam keadaan ketakutan. Nabi bertanya, "Ya Jibril, wahai kawan, wahai guru, ada apa gerangan? Apa kejadian mangkotakah kau nak puji engkau wahai Jibril? Mangkotakah kau mana ketakutan engkau wahai Jibril?" "Ya Muhammad, ambo datang kemari kini ke engkau wahai Muhammad
Dengan ketakutan seperti ini, dengan cemas seperti ini, wahai Muhammad, karena Allah sekarang menyuruh menyalakan neraka. Cara awaknya pak ibu-ibu dek acara mates sound system keluar. Mates mai di anmek, mai di lampu, buat acara ke malam. Kini wahai Muhammad, Allah memerintahkan untuk menyalakan neraka. Seluruh malaikat tidak berkutik. Seluruh malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan. Ambo datang kemari kini ya Muhammad. De ambo tahu sumber kelemahan Allah, sumber kasih sayang Allah engkau. Karena engkau yang paling dicintai oleh Allah. Ambo datang pergi ambil barakat dan kau ini ngomong. Coba bayangkan Bapak Ibu. Malaikat datang kepada Nabi bertabaruk. Apalagi kita umatnya. Dan sekarang memperingati Isra Mi'raj beliau. Ya Jibril, coba bayangan sekilas tentang neraka itu Kambo Jibril. Coba ceritakan sekilas tentang perihal neraka itu Kambo wahai Jibril. Ya Muhammad, neraka itu bertingkik-tingkik berlubang-lubang. Jarak antara pintu pertama di pintu yang kedua, lubang yang pertama di lubang yang kedua 70,000 perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kira-kira tiap lubang tu sianan mau ninya wahai Jibril. Dia sasaan menanya oleh Nabi Muhammad. Dijelaskanlah satu persatu oleh malaikat Jibril. Mulai api yang paling panas di pintu yang paling bawah, yaitu pintu nomor 7, lubang nomor 7 dihuni oleh kaum munafikin, kaum orang-orang munafik. Sampai ke nomor 6 dijelaskan oleh malaikat Jibril. Tapi sampai di nomor 6 malaikat Jibril diam. Tatagun malaikat Jibril, tidak bisa mengecek apa-apa. Ditanya oleh Nabi Muhammad, nah nomor 7 siapa penghuninya wahai Jibril? Tatagun malaikat Jibril. Didasak oleh Nabi Muhammad, akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, umat engkau wahai Muhammad. Mandanga itu bapak ibu jatuh pingsan Nabi langsung. Umat engkau wahai Muhammad. Pingsan Nabi Muhammad. Dipangku oleh malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad sadar, baliknya bertanya, ya Jibril, apakah benar umat ambo ada masuk neraka ya Jibril? Iya Muhammad. Tahu tak bapak-bapak ibu-ibu, semenjak kejadian itu 3 hari 3 malam tak tahu dan makan dan minum Nabi Muhammad. Tak namuh keluar kamar, hanya pai sembayang sekaluarnya bapak ibu. Sujud taisak tangih. Dalam sujud ya Rab ummati, ya Rab ummati. Berapa lamanya? 3 hari 3 malam bapak ibu. Keluarnya dari kamar hanya solat jamaah. Bingung Abu Bakar. Didatangi oleh Abu Bakar, ada apa gerangan yang terjadi? Diketuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum. Tak kadang jawab Nabi. Nabi sujud taisak tangi. Ya Rasulullah, boleh mau masuk ke rumah engkau ya Rasulullah? Tak ada jawaban di dalamnya bapak ibu. Manani Abu Bakar. Pulang Abu Bakar dalam kesedihan. Bertanya dia Umar. Dijawab oleh Abu Bakar, apa kejadian? Payah Abu Bakar seperti itu, mengetuk pintu Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah terdiam. Akhirnya saya yang datang bapak ibu, Fatimah anak tercinta beliau, mengetuk pintu, mendengar suara Fatimah dibuka pintu oleh Rasulullah.
Kurih Nabi Bapak Ibu. Banyak tak boleh 3 hari 3 malam dan makan. Sujud meratap, menangis, memikirkan umatnya yang dalam neraka. Memikirkan kita Bapak Ibu. Wahai hayana, ada apa? Ba'ako kakak koya. Ayah membuat ayah sadia sampai kakek kobanaya. Nah, kenapa ayah tak sadia? Barusan malaikat Jibril menyampaikan berita yang paling menyayat hati ayah, bahwa ada di antara umatku yang masuk neraka. Itu nama punya saja Bapak. Tak sampai di sini ya Bapak-bapak Ibu. Bahkan ada dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar, dikala Nabi Muhammad santai di bawah pohon topi dalam surga, di mana penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, penduduk neraka, para pendosa sudah digiring ke dalam neraka. Waktu itu Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, hari ini adalah hari cuti raun-raun untuk engkau. Ada ongkos gratis ke cik tuan. Malaikat Jibril dapat izin dari Tuhan pai rekreasi. Kama malaikat Jibril rekreasi kana rako. Bu, ibu kok nyoperai dekat tua awak kini pera orang kana rako le muawak. Capek lah. Ndak membayarnya kos dah. Pailah malaikat Jibril mengambo pe kana rako tu Tuhan. Cuba caliak analah terjadi tentang umat kekasih hamba adalah masuk neraka. Kok kecil Tuhan? Apa yang sudah terjadi dengan umat kekasih hamba umat Nabi Muhammad? Pailah malaikat Jibril ke neraka, minta izin ke malaikat Malik, ke malaikat Zabaniah. Ambo dapat izin dari Allah untuk melihat umat Nabi Muhammad. Antamo di mata tampaknya. Jibril, parah Jibril. Ndak kata lo mencariak dia Jibril. Ambo buka singkuk selah hijabnya seketik dari siku ni. Ambo peraun ini. Ringkas cerita Bapak Ibu, pailah malaikat Jibril bersama malaikat Malik karena neraka di mana umat Nabi Muhammad disiksa. Tibalah malaikat Jibril karena neraka tadi pun nampak dia umat. Anak kata umat Nabi Muhammad tadi tu, kondak malaikat nan biasa kasar. Wahai para pendosa, tahu tak engkau siapa yang datang? Tak. Ikulah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mandanga nama Muhammad tu Bapak Ibu, tasinta ahli neraka. Muhammad Nabi kami itu mah, Nabi ambo tu mah, lupa ko banyak kami. Ndak ko takana kami dek Nabi Muhammad tu lain maratok-ratok mengarung-arung umat tu di neraka. Ataulah dulu saja masuk surga dak takana-kana bananya kami lain. Tolong sampaikan salam kami ke Muhammad. Tolong ceritakan tentang kondisi dan keadaan yang setelah kami alami ini kecil umat di neraka. Ndak lama talok de malaikat Jibril mencari sinan ke Bapak Ibu. Takkan lupa jangan hancur luluh daging. Cuba wak bayangkan azab yang paling ringan di neraka tu balataan kereke yang paling ketek di telapak kaki awak menggalagak banyak kepala awak ni panen. Tu nan sapal yang paling ringan. Sujud malaikat Jibril kepada Allah. Ba'a Jibril. Anan terjadi. Ndak tah tahu engkau betapa adilnya hamba menghukum. Sekarang apa yang ingin kau lakukan wahai Jibril? Itulah Tuhan.
nan marusuh junan mengamang menyamak dalam kilo-kilo. Ahli neraka umat Nabi Muhammad menyampaikan salam, minta diceritakan perihalnya di neraka. Barek hati malaikat Jibril. Kadi cari tuan nantah hendak kadi sampaian bedo. Silahkan sampaikan wahai Jibril. Datanglah malaikat Jibril tadi kau menemui Nabi Muhammad dalam surga. Ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk santai. Assalamualaikum. Tapi membawa wajah murung, tidak ceria. Ya Jibril, kenapa engkau sedih? Apakah engkau tidak senang dan gembira melihatku seperti ini? Kata Nabi Muhammad. Justru ambo lah orang nampak yang bergembira melihat engkau di surga ini wahai Muhammad. Tapi nana ambo sadih hendak itu dah. Lantas apa yang kau sadiahkan Jibril? Tertakun malaikat Jibril, bimbang malaikat Jibril. Umat engkau wahai Muhammad, ba'au mai ambo, umat engkau di neraka. Dan dia menyampaikan salam kepada engkau wahai Muhammad dan minta diceritakan keadaannya di neraka. Ambo tak mampu menceritakan wahai Muhammad. Mintalah kepada Allah agar dibukakan hijab sehingga engkau bisa melihat dari sini. Terbuka hijab dari neraka bapa serupa bapak ibu. Nabi Muhammad menyaksikan umatnya sedang diazab di neraka. Semenjak ditinggal oleh malaikat Jibril lah pulang. Tutua kata umat di neraka tak lapeh dari Muhammad salam alaihi. Apa kejadian bapak ibu melihat umatnya disiksa di neraka, disaksikan oleh Nabi Muhammad dari surga? Langsung tagak Nabi Muhammad nantian bosinan. Tunggu bosinan tu. Sujud Nabi Muhammad di bawah aras dengan isak tangis penuh kesedihan. Ya Rabb. Dan inilah dalam sebuah hadis bahawa setiap Nabi tadi Allah kasih doa yang paling mustajab. Dan seluruh Nabi-Nabi sudah mengeluarkan doa itu semasa di dunia. Namun Nabi Muhammad menyimpan doa itu untuk memberi syafaat umatnya kelak di akhirat. Sujud Nabi Muhammad. Berdoa Nabi Muhammad, memuja dan memuji Allah Nabi Muhammad. Dalam riwayat dikisahkan bahawa belum Rasulullah melantunkan dan memuji seperti itu sebelumnya. Ya Muhammad bangkit. Ini surga bukan tempatnya sedih. Ini surga bukan tempatnya berduka cita. Akan dah engkau Muhammad pasti ambo kabulkan. Minta engkau Muhammad pasti ambo agiah. Ambo ingin memberi syafaat kaum umat ambo yang sedang disiksa di neraka. Wahai Tuhan, silakan. Baiklah Nabi Muhammad menjapui umatnya ke neraka. Di neraka umat menyampaikan salam dan salawat bapak ibu masih berpengaruh kepada Nabi Muhammad. Kok kununlah kunun kita. Oleh sebab itu di kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad secara bersama-sama. Sepakat? Ya Nabi salam